wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy aidan taraktu fikum nasihatain natiqan wa samitan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus teristimewa sahibul bait, keluarga almarhum yang tentunya saat ini masih merasakan kedukaan yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga yang paling dicintainya. Ya tentunya harapan kita semua almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum meninggalkan kita semua dalam keadaan masih sangat muda. Berarti kalau terhitung umur baliknya almarhum 14 tahun, karena umur rata-rata laki-laki itu balik 14-15 tahun. Kalau terhitung umurnya 14 tahun masuk balik, berarti almarhum makuramu fadosana. Tapi kita yang hadir di sini, yang umurnya sudah 20, 30, 40, bahkan 50, 60 tahun, kira-kira siaga di dosa. Tapi almarhum insyaallah terselamat. Beliau menghadap kepada Allah dengan dosa yang ringan, dan mudah-mudahan semua itu adalah dosa kecil dan dibersihkan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi persoalan adalah keluarga almarhum. Ini adalah musibah dan ujian yang sangat berat. Sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kau mengira dan jangan kau menyangka
Di saat kita berani berkata amanna, saya beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, kemudian kita tidak diuji oleh Allah. Kematian dalam keadaan masih muda Pak Bu, dan juga kita kematian keluarga kita yang sudah tua itu berbeda, berat sekali. Dan saya pribadi pernah merasakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita sebagai orang yang beriman, di saat kita berani mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, tunggu akan ada ujian dan cobaan yang Allah berikan. Tapi ujian-ujian di dunia ini Pak Bu ada dua macam. Ada ujian yang menyenangkan dan ada ujian yang tidak menyenangkan. Ujian yang menyenangkan yang biasa kita istilahkan dengan nikmat, apakah itu dalam bentuk kekayaan, harta, jabatan, kedudukan maupun kesehatan, itu ujian yang menyenangkan. Tapi terkadang kita ini lupa diri. Biasa kita lupa. Ada ujian yang tidak menyenangkan, yang biasa kita istilahkan dengan musibah, bencana, ataupun kematian. Tapi agama sudah memberikan tuntunan kepada kita Pak Bu. Di saat kita diuji kenikmatan, di saat kita diuji kekayaan, jabatan, ataupun kekuatan, kesehatan, harus kita hadapi dengan pandai bersyukur. Kita sikapi dengan syukur. Kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita kepada jalan yang benar. Tapi tunggu dulu, bisa jadi hari ini kita diberikan ujian yang menyenangkan, besok kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka agama memberikan tuntunan di saat kita diuji dengan musibah, apakah itu dalam bentuk kematian, bencana, dan lain-lain, sikapi dengan sabar. Dua modal ini Pak Bu harus kita miliki di dunia ini. Karena dunia ini tempatnya kita diuji oleh Allah. Hari ini kita mungkin bersedih, besok kita mungkin kembali tersenyum. Hari ini mungkin kita tertawa, bisa jadi besok atau lusa kita menangis. Dan itulah sifat dunia. Dan itu silih berganti. Tidak ada di antara kita di sini yang hadir Pak Bu. Tidak ada yang hadir di sini yang senantiasa susah terus. Selama perjalanan hidupnya tidak pernah baik. Begitu juga sebaliknya. Akan silih berganti, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang yang di bawah lagi naik di atas, begitu seterusnya. Dan itu ujian. Tapi penting kita pahami, ujian hanya berlaku bagi orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang saya uji, kata Allah, hanya orang yang beriman. Artinya Pak Bu, di saat ada hamba Allah yang mengaku beriman, yang kerjanya hanya dosa, kemaksiatan, setiap hari melakukan dosa dan kemudian ditimpa musibah dan berkata, ini ujian dari Allah. Oh salah kita. Itu bisa jadi adalah peringatan atau siksaan. Itu bisa jadi adalah azab. Kalau ada hamba Allah yang senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, setiap waktu, setiap saat tidak pernah meninggalkan salah, tapi diuji oleh Allah, diberikan musibah, ditimpa bencana, itu ujian namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tiba-tiba
Setiap hari dosa kiri kanan teler dan kemudian ditimpa musibah. Apa dia bilang? Nauji ka puangalatan. Siapa kecewa mau diuji? Bukan ujian itu, facal lah namanya itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, termasuk kematian. Kematian yang hampir setiap hari kita jumpai, yang hampir setiap hari kita dengar. Ada kematian, Pak. Dan jangan kita pernah berkata kematian hanya berlaku bagi orang yang sudah tua. Kematian hanya terjadi bagi orang yang sakit. Perlu kita sadari, Pak Bu, bahwa kematian itu datang kepada yang sakit, tapi datang juga kepada yang sehat. Kematian datang kepada yang tua, tapi datang juga kepada yang muda. Makanya Nabi mengatakan dan mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu bisa menjadi cambuk peringatan pada diri kita masing-masing. Jadikan nasihat bahwa oh hari ini yang meninggal ya Muhammad Sabri umurnya lebih 10 tahun, saya yang sudah 40 tahun. Tentu semakin dekat dengan kematian. Oh tetangga saya minggu lalu sehat-sehat walafiat, sama-sama jaki warkop minum-minum kopi, tiba-tiba sore harinya berpulang ke rumah. Itulah sifat kematian. Dan kita tidak boleh berkata tak mungkin. Nah baru-baru kak ketemu, kenapa bisa mati, kenapa bisa meninggal. Nah tadi pagi ketemu jadi warkop di dokter. Sering kita berkata seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seolah-olah bahwa kematian itu hanya datang kepada yang tua, hanya datang kepada yang sakit. Sering kita mendengar, baru-baru selesai main futsal, baru-baru selesai main bulu tangkis, istirahat sejenak sakit kepalanya, mati. Suaminya berkata, istriku kasihan pergi mencuci tadi pagi, tidak enak perasaannya, masuk istirahat, meninggal. Tidak percaya, kak kurasa. Harus kita percaya. Yang tidak boleh kita percaya, baru-baru meninggal dan pergi mencuci. Itu tidak boleh kita percaya. Meninggal kian, tapi ada yang pergi di warkop. Oh, tidak boleh. Tapi baru-baru pergi di warkop, kemudian meninggal. Harus kita yakin. Itulah sifat kematian. Kematian itu sifatnya rahasia Allah. Kematian itu sifatnya terkadang tak disangka-sangka, datangnya pun terkadang secara tiba-tiba. Olehnya itu harus kita mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Persiapkan diri. Jangan istilahnya orang Bugis macapa, karena bisa jadi kematian datang kalau bukan hari ini besok, kalau bukan besok lusa, kalau bukan lusa minggu ini, kalau bukan minggu ini minggu depan, kalau bukan minggu depan bulan ini. Memang Allah sudah ingatkan kepada kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu diputar di antara seluruh manusia. Artinya Pak Bu, kita ini hanya tinggal menunggu giliran saja. Kita ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kepergian almarhum muda menjadi nasihat bagi kita semua, bahwa bisa jadi esok atau lusa saya yang menyusul almarhum. Hampir setiap hari kita mendengar ada pengumuman Masjid Halimah dikasih mengaji lagi, pagi ada lagi yang meninggal. Masjid Ar-Rahman ada lagi pagi-pagi mengaji lagi masjid. Pasti kita berkata, jangan dulu ribu, siapa lagi nama mau diumumkan itu. Siapa tahu dikenal, siapa tahu tetangga. Pernahkah kita merenung sejenak bahwa esok atau lusa nama tak juga akan diumumkan seperti itu? Dan kapan itu? Tunggu saja saat. Nah, persiapan yang terpenting. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Artinya persiapkan diri dalam menghadapi kematian.
Persiapan apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya mengisi sisa hidup kita, Pak. Mengisi waktu-waktu kita dengan nilai-nilai ibadah. Mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena hanya dengan nilai-nilai ibadah dan kebaikan yang bisa kita bawa mati. Hanya itu yang menjadi harta kita, Pak. Hanya itu yang bisa menjadi kekayaan kita. Ini dunia, baru alam yang ketiga. Ada 5 alam yang harus dilalui manusia. Kita sudah melalui alam yang pertama, alam arwah, alam roh. Pindah ke alam yang kedua, alam rahim, alam kandungan ibu. Tidak lama di situ kita lahir ke dunia ini. Baru alam pertengahan. Masih ada 2 alam yang harus kita lalui. Almarhum Pak masih transit di alam yang keempat. Alam barzakh namanya. Belum sampai di akhirat. Dan kita semua ini pasti akan menuju dan sampai ke akhirat. Mau tidak mau. Walaupun kita ini semua sedang duduk-duduk, tapi pada hakikatnya kita semua ini sedang berjalan. Kemana waktu ini mengantar kita, Pak? Tidak ada yang lain, hanya mengantar kita ke kampung kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Itulah kampung kita yang sebenarnya, kampung akhirat. Tapi kapan itu? Nanti setelah kiamat baru kita akan diantar ke sana. Tapi sebelum sampai di situ, kita transit lagi di alam yang keempat, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Jadi keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, Pak Bu, itu belum sampai di akhirat, masih transit lagi di alam barzakh, termasuk almarhum. Nah, di akhirat hanya 2 kecamatan, 2 nih kelurahan nafas sedianya Kipuangan Lata. Hanya 2 tempat yang Allah persiapkan. Kalau bukan neraka ya surga. Surga atau neraka itu saja. Nah, bagaimana supaya kita menjadi penduduk surga? Dan tentu itu harapan kita semua. Di dunialah pendaftarannya. Dunia ini tempatnya untuk kita menjadi atau mendaftar menjadi penduduk kecamatan surga. Alam ini KTP Kolino, KTP penduduk surga. Al-Quran sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ini jalur ke surga, ini jalur ke neraka. Siapa yang menjalani jalur-jalur ini akan mendapatkan KTP, kartu tanda penduduk surga. Begitu juga sebaliknya. Dan tentu kita semua tahu ini jalur ke neraka dan ini jalur ke surga. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang melakukan dosa kemaksiatan itu juga untuk dirinya sendiri. Artinya Pak, mau ki salat itu untuk kita. Melo ki masam pajang idi motor runtuh. Deta melok masam pajang idi motor runtuh. Tidak salat kita juga yang dapat. Kita yang salat kita juga yang dapat. Tidak mungkin saya yang salat tetanggaku yang dapat pahalanya. Begitu juga sebaliknya. Mau ki masuk surga terserah kita, mau ki masuk neraka terserah kita. Allah sudah katakan wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman mau kafir, faman syaa'a, siapa saja terserah. Tapi ingat, kalau kamu kafir ada neraka yang dipersiapkan, tapi kalau kau beriman ada surga yang dipersiapkan untuk kamu. Itu jelas dalam Al-Quran. Ada hidayah yang Allah titipkan kepada kita. Hidayah akal, hidayah panca indera, hidayah hati, hidayah Al-Quran, hidayah agama. Semua memberikan petunjuk kepada kita bahwa panca indera atau akal ini adalah hidayah. Tahu bahwa ini baik, ini salah, ini benar.
Al-Quran sudah memberitakan kepada kita bahwa ini yang halal, ini yang haram. Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sisa hidup kita, Pak, kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Khususnya salat. Khususnya sempajata, Pak. Jangan pernah meninggalkan salat. Jangankan di akhirat, salat kita, Pak, itu akan membentengi dan menemani kita mulai dari alam kubur atau alam barzah, bahkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan, salat adalah benteng kamu. Salat yang akan menemani kamu mulai dari alam kubur sampai alam akhirat. Yang akan menjadi lampu penerang kita di dalam kubur, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya mungkar nakir. Itu di dalam kubur, Pak. Belum kering tanah, bahkan belum sampai pengantar kita. Untuk apa malaikat ini datang? Tentu kita semua tahu akan datang menginterogasi kita. Satu bertugas untuk bertanya dan satu bertugas untuk palu-palu. Jamaah dimuliakan Allah. Padahal kata Rasulullah, pertanyaannya mungkar nakir itu cuma 7 saja pertanyaan. 7 pertanyaan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, biasa kita adakan 7 harinya. Karena setelah 7 hari selesailah pertanyaan-pertanyaannya mungkar nakir. 7 pertanyaan, tapi 7 hari juga berjalan waktu. Maka setelah selesai 7 hari itu, maka ditampunglah. Ya, seorang Bugis berkata, tampung. Apa maksudnya ditampung? Ditampunglah orang mati kita di dalam satu tempat. Itu ditampung. Maksudnya dikumpulkan dalam satu tempat. Itulah alam barzah yang sesungguhnya. Ditempatkan di satu tempat, namanya ditampung. Makanya orang Bugis berkata, tampung. Selesailah pertanyaan dan kita berdoa di situ semoga lulus dari ujian-ujian atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkar nakir. Rasulullah sudah bocorkan soalnya pertanyaan itu. Dan jangan kita pernah berkata, oh kalau begitu bocornya soal gampang dipalik. Bisa dibayangkan kalau bocor soal. Tapi penting kita pahami, Pak Bu, dunia bisa jadi lidah dan mulut kita berbicara. Tapi setelah dunia ini, mulai dari alam barzah sampai di akhirat, proses evaluasi dan interogasi, bukan lagi lidah dan mulut kita yang berbicara. Itu dalam surah Yasin disebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lidah kita ditutup, dikunci oleh Allah. Yang berbicara dan menjadi saksi adalah tangan kita, kaki kita, dan amal-amal kita yang akan berbicara, khususnya salat. Olehnya itu Nabi mengatakan, jaga saja salatmu, yakinlah maka salatmu yang akan menjawab seluruh pertanyaannya mungkar nakir. Bukan kita, Pak Bu, yang menjawab. Intinya taparicengi bawa sempajata salam, insyaallah. Kenapa? Di dalam salat kita itu ada 7 pertanyaan yang mungkar nakir, seluruhnya sudah ada jawabannya di dalam salat. Engkamanan ni kolalenna sempajata jawabanna fakutanana mungkar nakir. Itu di dalam riwayat disebutkan pertanyaan pertama, ma taqulu 'inda hadzal rajul. Itu pertanyaan pertama. Biasa kita istilahnya dengar marrabbuka, ternyata itu pertanyaan kedua. Ma taqulu 'inda hadzal rajul. Diperlihatkan sosok Rasulullah di depan kita. Orang mati didudukkan, dipatudai. Itu tidak masuk akal lagi kalau kita lihat di beruang kok bisa duduk di situ. Ini lain alam lagi.
Orang mati dipetudangi dan diperlihatkan sosok Rasulullah di depan kita, dan kita ditanya, apa yang ingin kamu katakan tentang orang itu? Artinya kamu kenal siapa dia? Yang ternyata adalah Rasulullah. Kalau kita sering salat, tidak pernah meninggalkan salat, menjaga salat kita, Pak, pasti salat itu akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah. Kenapa bisa? Di dalam salat, Pak, tidak sah salat kita tanpa menyebut nama Muhammad. Kalau ada orang yang salat tidak pernah menyebut nama Muhammad di dalam salatnya, dia sesampainya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak disebut ucapan itu, kalimat itu, denas sesampainya. Itu pertanyaan pertama. Setelah lulus pertanyaan pertama, karena salat yang menjawab, muncul pertanyaan yang kedua. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Salat lagi yang menjawab. Takbiratul ihram yang menjawab. Allahu Akbar. Begitulah seterusnya. Intinya jangan mesti berpikir, ku hafal di jawabannya. Yang penting soal sudah bocor. Tapi intinya Pak Bu, salat adalah kunci segala-galanya. Makanya Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati as-salat. Tidak ada apa-apanya ibadah kita yang lain. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita kerjakan, dega gunana, dega kesempatan. Karena yang pertama kali dinilai oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya benar, kalau salatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain ikut diperiksa dan ikut diterima. Karena salat, kata Rasulullah, miftahu kulli khair, kuncinya segala kebaikan. As-salatu miftahul jannah, salat adalah kuncinya surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, memperbaiki hubungan kepada Allah. Ini jalan untuk mendapatkan KTP penduduk surga. Yang kedua, memperbaiki hubungan terhadap sesama manusia. Penting kita sadari Pak Bu, Islam itu bukan hanya mengajarkan bagaimana kita berbuat baik berhubungan kepada Allah, bagaimana kita salat yang benar, bagaimana haji puasa yang baik. Tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama manusia, bagaimana kita bersilaturahim terhadap sesama keluarga, bagaimana hubungan kita dengan sesama tetangga. Rasulullah mengatakan, biar ada orang yang hitam jidatnya gara-gara banyak sujud, bengkak lututnya gara-gara banyak ruku dan sujud, banyak sholatnya, mondar-mandir ke tanah suci dengan alasan menunaikan ibadah haji, tapi hampir seluruh tetangganya sudah semua temani bertengkar, no nilainya di hadapan Allah. Neraka di neraka. La yaqbalullahu sarfan wala adala, kata Rasulullah. Tertolak seluruh ibadahnya, tertolak ibadah wajib, ibadah sunnahnya, hajinya ditolak oleh Allah, salatnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia punya sifat dua. Pertama, qati'ur rahim, suka memutuskan hubungan silaturahim. Pokoknya lewat depan rumahnya tetangganya. Yang kedua, akul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Dua sifat ini berkaitan erat dengan hubungan sesama manusia. Bagus salatnya, bagus ibadahnya, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Makanya Islam itu Pak Bu, satu paket yang tidak bisa dipisahkan, yaitu hablum minallahi wa hablum minan nas. Tapi ini terkadang kita lupakan. Ada orang yang baik hubungannya kepada manusia, sesama manusia, sesaudaranya, tetangganya baik sekali, tapi hubungannya kepada Allah tidak baik.
Ada orang yang baik hubungannya kepada Allah, mondar-mandir ke masjid berjamaah, salat luar biasa, tahajud setiap malam, umrah setiap bulan. Tetapi semua orang pernah semua temani berkelahi, pernah semua temani bertengkar, baku bombe dengan saudaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jalur-jalur untuk mendapatkan KTP penduduk surga. Maka dari itu penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat nanti akan diperlihatkan hasil perbuatan kita. Apakah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Tapi Allah berikan kebijakan kepada kita. Perbuatan yang buruk atau dosa yang kita, terus bagaimana caranya supaya tidak dibawa mati perbuatan dosa itu? Allah sudah berikan alat kepada kita. Apa alatnya? Yaitu taubat. Inilah instrumennya. Inilah alatnya yang Allah berikan kepada kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu inginnya Allah kita semua ini masuk surga. Sehingga Allah berikan satu alat supaya dosa-dosa yang kita lakukan di dunia kita tidak bawa mati. Makanya manfaatkanlah taubat itu. Manfaatkanlah alat kita, senantiasa kita akan melihat hasil perbuatan kita. Yang harus kita kita akan dalam sebuah riwayat bahwa kita tidak tahu bagaimana pahalanya itu salat, bagaimana hasil ibadah sedekah, bagaimana pahalanya haji kita. Saya bersedekah, kenapa? Baru menyesal. Tunjukkanlah kepada kami apa itu dunia. Nabi Musa tidak menjawab langsung dengan kalimat, tapi Nabi Musa berkata, ikutlah dengan saya. Ikutlah umatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa masuk dalam satu goa yang begitu gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Di tengah perjalanan dalam goa, Nabi Musa berkata, wahai seluruh umatku, ambil saja apa yang kamu inginkan di dalam goa ini. Ambil saja berapapun yang kamu inginkan dalam goa ini. Bermacam-macamlah kelompok. Ada yang ambil banyak, ada yang ambil sedikit, ada yang bawa kantong-kantong, diisi semua kantongnya, ada yang bawa satu karung, ada yang bawa 2 karung. Nabi Musa berkata, kalau sudah selesai kita lanjutkan perjalanan. Setelah dilanjutkan perjalanan, keluarlah dari mulut goa. Dan kemudian Nabi Musa berkata, wahai seluruh umat, buka apa yang kamu ambil tadi di dalam goa. Ternyata setelah dibuka, dilihatlah isinya, semua berteriak dan berkata, Masya Allah. Ada yang berkata astagfirullah, ada yang menyesal, ada yang pukul-pukul kepalanya. Kenapa bisa? Ternyata yang diambil tadi di dalam goa adalah intan mutiara yang paling berharga, yang sangat berharga, yang tadinya waktu diambil tidak tahu apa yang diambil. Ternyata setelah keluar dari mulut goa baru terlihat bahwa ternyata yang disuruh ambil adalah intan mutiara. Barulah teriak berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya kembali lagi ke dalam? Saya mau ambil sebanyak-banyaknya. Saya mau ambil lagi berapa karung. Kata Nabi Musa, tidak boleh. Ini hanya satu kali perjalanan. Inilah yang dimaksud dengan dunia, Pak. Seperti inilah dunia. Kita ini, Pak Bu, di dalam goa yang begitu gelap. Allah sudah katakan salat, as-safajako, puasako, as-sidakako. Tapi terkadang kita berkata, aduh, begitu juga telinga dan mata. Tapi ternyata mungkin pada waktu dalam kandungan kita berpikir, apa gunanya ini? Dia gagal gunanya. Kenapa saya dikasih kaki? Kenapa saya dikasih mata? Kenapa saya dikasih? Tidak ada gunanya. Tapi setelah kita lahir ke dunia, baru kita berkata, Masya Allah, betapa besar gunanya kaki. Betapa besar manfaatnya tangan, betapa besar manfaatnya mata. Yang pada waktu di dalam rahim kandungan ibu saya berkata tidak ada gunanya. Seperti inilah Pak Bu ibadah kita. Mungkin saat ini kita berkata, apa sih gunanya salat?
Apa sih gunanya sedekah? Apa sih gunanya ini dan seterusnya? Tapi nanti di akhirat semua kita akan berkata, Masya Allah, betapa besar gunanya salat. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah sudah katakan bahwa kita semua ini akan menyesal dan minta kembali kepada Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Sekiranya kau melihat, kata Allah, walau tara idzil mujrimun, pahala-pahala yang kamu lakukan di dunia, kamu pasti akan nakisu ru'usihim, menyesal. Sesek manang alih inda rabbih, di hadapan Allah nanti di akhir. Di saat begitu menyesal, kamu akan minta di hadapan Allah, farji'na, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ya Allah. Untuk apa kembali ke dunia? Na'mal salihah, untuk melakukan amal-amal salih. Yang dulu saya tidak pernah berjamaah, melon nama berjamaah. Yang dulu saya tidak pernah sujud, mau sujud. Yang dulu saya tidak pernah bersedekah, mau bersedekah. Agak sudah lewat waktu, sudah terlambat. Farjana amal salih, inna muqinun. Baru kita yakin. Sekarang kita sebahagian hanya memakai mata kepala kita, tapi tidak memakai mata hati kita, tidak memakai mata batinia kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu kembali kita renungkan bahwa kematian pasti akan kita. Mau tidak mau, rela atau tidak, semua kita pasti akan merasakan kematian. Kepada keluarga almarhum, yang paling penting saat ini adalah kita ikhlaskan kepergian almarhum. Yakinlah almarhum mendapatkan tempat yang sangat layak dan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berangkat dengan dosa yang begitu ringan. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu siratal mustaqim. Kita kembali berserah untuk almarhum dengan bersama-sama membaca warahmatullahi wabarakatuh.